Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ira Samira dari Prodi Pendidikan Agama Islam kelas 2A. Di sini saya akan merangkum sebuah jurnal untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam. Jurnal yang saya rangkum berjudul Peserta Didik dalam Perspektif Pendidikan Islam oleh Putri Ani Dalimunte. Adapun pembahasan pertama dalam jurnal itu yaitu pengertian peserta didik. Secara etimologis, peserta didik itu adalah anak didik atau individu yang sedang diajarkan. Sedangkan menurut terminologi, peserta didik itu adalah individu yang masih dalam proses pertumbuhan dan perkembangan secara fisik maupun psikis sehingga butuh bimbingan dari seorang pendidik. Nah, dalam pendidikan Islam, peserta didik ini dikenal dengan istilah tilmiz, tingkat dasar, dan tolib al-ilm, tingkat tengah atau lebih tinggi. Nah, menurut perspektif Islam, mereka ini dipandang sebagai subjek aktif dalam pendidikan, bukan sekedar objek. Kemudian yang kedua ada kedudukan peserta didik. Peserta didik adalah pusat perhatian dalam proses pendidikan. Mereka ini adalah amanah bagi pendidik, sehingga perlu dibimbing dengan baik agar tumbuh menjadi pribadi yang berakhlak mulia. Dalam pandangan Islam, mendidik adalah bentuk ibadah dan kelalaian dalam mendidik berarti membiarkan anak menuju keburukan. Dan selanjutnya ada konsep Islam tentang peserta didik. Di sini ada teori fitrah. Jadi setiap anak itu dilahirkan dalam keadaan suci atau fitrah. Dan dalam Islam sejak lahir manusia membawa potensi keimanan atau tauhid sebagai bagian dari penciptaan Allah. Dan fitrah ini akan berkembang optimal jika anak berada dalam lingkungan yang mendukung pertumbuhan spiritual dan keimanannya. Adapun juga pengaruh eksternal. Nah, fitrah ini juga bisa dipengaruhi oleh eksternal terhadap peserta didik ini. Terdiri dari dua, yaitu ada lingkungan sosial dan seperti keluarga, sekolah, masyarakat, dan lain sebagainya. Dan juga ada non sosial seperti alam sekitar, sarana prasarana, materi pelajaran, metode pengajaran, dan lain sebagainya. Nah, kemudian ada sifat-sifat yang harus dimiliki peserta didik. Menurut Imam Al-Ghazali, peserta didik ini harus belajar dengan niat ibadah, mengurangi orientasi duniawi, fokus pada ilmu yang bermanfaat, kemudian memulai dari yang mudah ke yang sulit, bersikap tawadu dan menghormati kepada gurunya atau kepada pendidiknya. Nah, kemudian selanjutnya ada etika peserta didik. Etika ini meliputi membersihkan hati sebelum belajar, menuntut ilmu dengan niat mendekatkan diri kepada Allah, sabar dan tekun dalam belajar, hormat dan patuh kepada guru, menjaga akhlak dalam proses pembelajaran, dan lain sebagainya. Adapun tugas dan kewajiban peserta didik, yaitu termasuk tadi ada membersihkan hati, menuntut ilmu dengan sungguh-sungguh, memperbaiki diri dan menanamkan akhlak mulia, dan bersedia menimba ilmu dimanapun dan dengan siapapun. Kemudian saling menghargai antara sesama peserta didik. Itulah peserta didik menurut perspektif pendidikan Islam. Dan yang terakhir, penutup, peserta didik ini adalah individu yang terus berkembang dan memerlukan bimbingan untuk membentuk moral dan kepribadian tentunya. Dalam pendidikan, peserta didik berperan sebagai objek sekaligus subjek. Oleh karena itu, pendidik harus memahami karakteristik peserta didik agar proses pendidikan berhasil. Islam sendiri memandang peserta didik melalui konsep fitrah tadi dan pengaruh eksternal dan juga prinsip belajar sepanjang hayat. Nah, peserta didik memiliki dimensi penting yang perlu diperhatikan untuk membentuk akhlak mulia dan mencapai derajat sebagai insan kamil. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.